Langkah baru kita mulai. Tak ada kata menyerah, marah, membara. Dalam sinar harapan kita tegak berdiri. Di Lumajang kita berkumpul, satu visi, satu hati. JJP Angkatan 11 semangat takkan berhenti. Guru penggerak kita adalah cahaya, membangun negeri dengan karya nyata. Kelas 40, ayo kita melangkah dengan ilmu, cinta dan semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 DDP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yustian Febrianto dari SDN Dorogowo 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoyib. Saya CGB Angkatan 11 dari SD Negeri Gesang 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Isbianto, CGB Angkatan 11 dari kelas 40B, berasal dari SD Negeri Tempe Tengah 03. Tegak berdiri di Lumajang kita berkumpul, satu visi, satu hati. Perkenalkan, nama saya Rohmat Yosman Aliangga, CGB Angkatan 11 dari kelas 40B dari SDN Dorogowo 3. Selamat menyaksikan Guru Penggerak, bergerak, bergerak, bergerakkan. JJP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang, bersama kita kuat, bersama kita terang, menginspirasi, mengubah, membawa perubahan dengan hati dan tekad untuk pendidikan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thoyib. Waalaikumsalam, Pak Jepan. Alhamdulillah, sebelum kita mulai proses coaching, saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian akan melihat proses coaching Bapak dengan Pak Yustian. Ya. Sebelum Bapak mulai percakapan, saya mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu terkait observasi saya dan rubrik penilaian yang akan saya pegang pada saat proses coaching Bapak dengan Pak Yustian. Ya. Saya berharap Bapak Thoyib melakukan percakapan nanti memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian juga saya harap Pak Thoyib juga memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Saya juga berharap nanti Pak Thoyib juga melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana dan tanggung jawab. Ya. Itu. Sebelum dimulai, Bapak, Ya. untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Menanyakan yaitu yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengar dengan aktif. Karena menurut saya dengan mendengar aktif itu nanti secara otomatis saya akan hadir sepenuh hati. Terus yang kedua, saya mencoba untuk menyusun pertanyaan yang berbobot. Jadi dua kompetensi itu nanti yang akan saya kembangkan. Jadi mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Kalau saya yang spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif. Setelah itu juga menyusun pertanyaan berbobot. Itu dua-duanya nanti akan saya coba untuk saya kembangkan. Bagaimana Bapak untuk indikator ketercapaian dari proses coaching ini menurut Bapak ini
proses seperti apa sih indikator ketercapaiannya? Kalau menurut saya mencoba untuk menggali dari Kuci. Semoga Kuci nanti itu bisa mencari solusinya dengan mengoptimalkan apa yang sudah menjadi pengalamannya. Jadi intinya dengan mendengarkan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Kuci itu, nanti si Kuci pun akan mencari solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya nanti. Baik sekali, bagus sekali. Dan semoga bisa dilaksanakan dengan lancar Bapak. Ya, Amin. proses coachingnya Ya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang bisa menghentikan langkah ini. Dengan keberanian kita terus. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Yustian. Sebelumnya saya minta maaf. Ya. Mungkin hari ini saya mengganggu kerjaan Bapak karena dari kemarin saya mencari Bapak, tapi Bapak masih ada kepentingan di kecamatan. Iya. Mohon maaf Pak Yustian, memang kemarin saya sudah ada undangan ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, untuk kabar saya hari ini baik-baik saja. Bapak pripun? Alhamdulillah. Kok ada sesuatu yang itu kayaknya kan yang penting sekali nih. Ada apa ini? Gimana? Jadi gini Pak, saya dari kemarin itu ingin menemui Bapak karena memang perasaan saya ini kurang baik Pak. Iya. Dalam artian permasalahan di kelas, saya menghadapi suatu hal tentang siswa saya Pak. Oh gitu ya, iya. Nah, jadi salah satu siswa saya Pak di kelas 6 itu Pak, namanya Leo. Iya. Nah, Leo ini setiap di kelas itu suka mengganggu temannya Pak. Oh, gitu, Nah, ya. padahal saya sudah memperingatkannya tentang keyakinan kelas yang kita buat. Iya. Tetapi kemarin dia mengulanginya lagi. Iya. Berarti apa kira-kira tujuan hari ini Pak? Yang ingin Pak Yustian dapatkan apa? Nah, saya ini Pak, ketika melihat Leo seperti itu, Iya. sebenarnya Leo ini anaknya pintar Pak. Oh gitu ya. Nah, cuma kenapa dalam beberapa kali itu dia itu selalu mengganggu konsentrasi teman-temannya di kelas. Kemudian yang kemarin itu Pak, dia itu berbuat yang sebenarnya di luar kewajaran karena dia itu merobekkan buku temannya. Iya. Berarti intinya ini si Rio seringkali mengganggu temannya di kelas itu ya? Betul sekali Pak. Iya. Itu berdasarkan apa yang sudah Pak Yus amati, apa yang membuat dia itu melakukan itu Pak? Yang sudah saya lakukan Pak, saya yang awal itu sudah mencoba mengidentifikasi masalah. Iya. Kenapa Leo itu kok sekarang seperti itu kepada teman-temannya. Nah, Iya. awalnya saya mengira bahwa Leo itu hanya mencari perhatian teman-temannya, Iya. Pak. Tetapi kalau sekarang dengan dia itu merobekkan buku, Pak, yang Iya. jelas itu pastinya akan merugikan temannya juga. Dan Iya. takutnya nanti dari pihak orang tua temannya itu tidak bisa menerima, Pak. Iya. Mohon maaf Pak Yustian. Ini kalau dari skala 1 sampai 10 yang diperbuat Rio itu sudah ada di skala berapa ini? Kalau menurut saya, Pak, Iya. yang diperbuat Leo itu di angka 6, Pak. Nah, berarti sering ya? Ya, Iya. karena apa? Teman-temannya yang lain tidak ada, Pak, yang Iya. seperti ini. Iya, Dan iya. mereka sudah bisa melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat, Pak. Iya. Kalau menurut Pak Yustian dengan perilaku Rio ini, apa rencananya kira-kira? Kemarin saya itu sempat berbicara dengan temannya yang dekat rumah, Pak. Iya. Karena saya curiga apakah Leo ini ketika di rumah Iya. dia itu juga sifatnya seperti ini, Pak. Iya. Selalu mengganggu teman-temannya. Ketakutan saya dia itu ketika di rumah mungkin bermainnya dengan anak-anak yang usianya lebih
daripada Iya. Leo, sehingga Iya, dia iya. mencontoh hal-hal yang buruk, Pak. Iya, iya, iya. Jadi pengaruh luar ya. Pengaruh luar. Iya, iya. Nah, dan kemudian saya juga mempunyai rencana, Pak, Iya, supaya nanti memang informasi itu jelas. iya. Itu rencana saya ingin bermain ke rumahnya. Oh, rumahnya. Ya. Iya, iya, iya. Kemudian nanti silaturahmi kepada orang tuanya dan mungkin bisa saling bertukar pikiran atau menanyakan kebiasaan-kebiasaan Leo selama dia di rumah, Pak. Rumah. Ya, bagus itu Pak Yustian. Kira-kira yang kendala yang akan muncul untuk rencana itu apa, Pak? Kalau kendalanya, Pak, mungkin masih ada rasa keraguan dari saya Iya, ketika nanti saya hadir ke rumah orang tuanya. iya. Orang tuanya merasa bahwa si Leo ini punya masalah di sekolah. Iya, iya. Itulah makanya saya ini masih bimbang. Iya, Ya, karena kebiasaan itu kan biasanya kalau guru datang atau memanggil orang Iya. tua itu pasti yang dipikirkan orang tua kan selalu anaknya berbuat salah. betul, betul. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ini rencana saya nanti ketika saya mendapatkan informasi yang pertama tadi dari teman-temannya itu coba saya gabungkan dengan informasi dari orang tuanya. Iya, Apakah itu memang sikap itu juga terjadi di rumah atau memang dia hanya mencari perhatian kepada teman-temannya di sekolah. Oh, iya, iya. Jadi Pak Yustian ini rencananya mau mendatangi ke rumahnya gitu ya, Betul, Pak. untuk mengetahui latar belakangnya begitu ya. Betul. Iya. Mungkin ada ini Pak Yustian, rencana lainnya mungkin Pak Yustian. Nanti kalau memang dari saya bertemu dengan orang tuanya itu tidak bisa, Pak. Misal karena informasi dari teman-teman Leo, orang tua Leo ini kan semuanya bekerja, Pak. Iya, iya. Dan itu hanya bisa ditemui kalau hari libur, hari Minggu. Oh, begitu Ya, ya. cuma alternatif yang saya pakai, Pak, semisal memang nanti bisa ketemu hari Minggu, Ya. saya dengar dari teman-temannya ini, Ya. ayahnya itu kan punya peternakan kambing, Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi rencana saya datang ke rumahnya Leo itu ingin belajar untuk beternak kambing. Oh, iya, iya, iya. Jadi nanti dua-duanya kena gitu ya Gitu. maksudnya ya. Ya, Iya, iya, iya. Bagus Pak Yustian. Kalau misalkan Pak Yustian nanti silaturahmi ke rumahnya, mungkin nanti bisa tahu latar belakangnya kenapa si Rio itu melakukan itu. Jadi mungkin pendekatan itu lebih efektif Pak Yustian. iya, Pak. Karena apa ya? Saya rasa sekarang kita kan memang tidak boleh memberikan hukuman kepada Iya, anak, iya, Pak. betul, betul. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan sikap Leo yang kurang terpuji. Iya, iya. Khawatirnya nanti bisa ditiru oleh teman-temannya yang lain. Iya, iya. Pak Yustian kalau boleh tahu ini mengganggu dalam artian bagaimana ini Rio ini? Seperti gini, Pak. Biasanya teman-temannya itu sedang membaca buku. Iya. Nah, tiba-tiba dari belakang itu temannya itu langsung diganggu dengan bukunya diambil, Pak. Atau mungkin teman-temannya sedang serius mengerjakan tugas yang saya berikan, Iya, iya. itu diajak bicara saja, Pak. Akhirnya temannya iya. merasa risih. Itu ya, iya, iya. Kira-kira ini Pak Yustian, dari rencana Pak Yustian ini kapan kira-kira dilaksanakan? Rencana saya, Pak, untuk besok karena masih hari Sabtu ya, Pak, Iya. itu saya akan mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas. Iya, Ya, kemudian apa yang kita sepakati iya. dengan siswa ketika kita sedang di dalam kelas, Betul, betul. supaya pembelajaran juga tetap tenang, nyaman buat anak-anak. Iya, iya. Kemudian ke depan hari Minggu ini Iya, rencana saya seperti yang saya sampaikan tadi, iya. saya ingin silaturahmi ke rumah Leo, Pak. Iya, iya. Tapi iya. tanpa memberikan maksudnya itu kabar terlebih dahulu. Iya, iya. Jadi sifatnya itu adalah saya mandiri, Pak, silaturahminya bukan karena utusan dari sekolah. Iya, iya. Nah, maksud saya supaya nanti ketika identifikasi masalah saya, Pak, itu
bisa secara kekeluargaan, saya bisa mendengarkan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga akan berkeluh kesah Iya, iya. kepada saya tentang putranya, tentang pembelajarannya di rumah, Iya. ya sehingga nanti akan menjadi satu hal yang menarik, Pak, Betul, supaya sama-sama kita bahwa memang tanggung jawab Silio ini kan juga bukan hanya tanggung jawab seorang guru, betul, betul. tapi lebih ke tanggung jawab orang tua juga di rumah, Pak. Ya, jadi dalam waktu dekat ini Pak Yustian akan mengingatkan kembali kepada Tio lewat kelas untuk mengingatkan kembali tentang kegiatan kelas. Betul, Pak. Setelah itu ditindaklanjuti silaturahmi ke rumahnya. Betul sekali, Pak. Wah, Pak Yustian ini sebenarnya menarik ini Pak Yustian. Karena saya sudah berpikir kalau nanti Pak Yustian sudah ke rumahnya silaturahmi, nanti akan tahu latar belakangnya dan juga apakah Rio ini memang di rumah itu punya masalah atau tidak, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yustian itu akan benar-benar bermanfaat bagi Rio. Ini menarik sekali Pak Yustian. Nanti kalau seandainya Pak Yustian sudah ke sana, mungkin bisa berbagi lagi dengan saya. Karena nanti ini bisa dikembangkan kembali Pak Yustian untuk anak-anak yang lainnya Pak Yustian. Iya, Pak. Memang saya mencoba mendekati dulu karena apa? Yang jelas kan sebagai seorang guru kita hanya tahu ketika anak itu di sekolah, Pak. Betul, betul. Jadi perubahan karakteristik di sekolah atau mungkin kita tidak pernah tahu juga situasi ketika anak-anak di rumah itu seperti apa, dengan pola belajarnya seperti apa kita juga tidak tahu. Betul. Oh, mohon maaf Pak Yustian, ini karena saya juga ada janji di luar ya. Mungkin Pak Yustian bisa menyimpulkan kira-kira dari perbincangan ini apa yang Pak Yustian dapatkan. Ya. Hari ini setelah bertemu dengan Bapak, saya merasa sedikit tenang, Pak. Oh, gitu ya. Dan kemudian termotivasi, Pak. Ternyata ketika saya itu mau berbicara dengan orang lain, terutama dapat teman yang baik, mitra yang baik dari atasan, saya merasa tergugah untuk selalu ingin melaksanakannya, Pak. Jadi perasaan saya sekarang lebih tenang dan saya bisa menyiapkan ke depannya, dan nanti ketika nanti hasilnya sudah ada, Pak, pasti perubahan itu akan saya sampaikan ke Bapak. Iya, terima kasih Pak Yustian sudah berbagi dengan saya. Semoga Pak Yustian sehat terus dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi Pak Yustian. Salam sama orang tuanya nanti Pak ya. Semoga si Rio juga bisa berubah dan juga bisa belajar lebih baik lagi. Ya. Pak Yustian, mohon maaf ya, saya mau ada acara. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Bapak sudah memberikan waktu yang banyak ke saya. Mudah-mudahan nanti semuanya dilancarkan. Bapak juga hati-hati ketika nanti menyelesaikan tugas yang belum selesai. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Berdiri di tiap senyuman anak-anak negeri, mimpi mereka adalah tanggung jawab. Assalamualaikum Pak Thayyib, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Susan. Jadi tadi Pak Thayyib melakukan coaching dengan Pak Yustian. Iya, betul. Sebelum penutupan kegiatan ini ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana performa Bapak tadi saat melakukan coaching dengan Pak Yustian? Tadi alhamdulillah ya, kalau kegiatan coaching tadi berjalan lancar sebetulnya Pak. Cuman ada sedikit kendala, mungkin karena ini pertama kalinya saya melakukan coaching sehingga tadi itu ada agak sedikit bingung Pak. Gitu. Bingung. Iya. Mungkin apa yang membuat Pak Thayyib bingung? Ya mungkin karena ini pertama kalinya, jadi tadi itu sempat saya itu apakah berhasil apa tidak, atau mungkin tadi itu saya sempat berpikir nanti pas kegiatan ini tidak berjalan gitu, jadi saya bingung di situ tadi itu. Cuman alhamdulillah berjalan lancar Pak. Apa yang sudah Pak Thayyib lakukan tadi, yaitu pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian itu, apakah sudah tercapai indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan tadi?
Alhamdulillah Pak, untuk mendengarkan tadi saya sudah mendengarkan dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya berikan kepada kucinya dan alhamdulillah si kuci juga sudah bisa mencari solusi dari pengalamannya Pak. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak ya. Nggih, Pak. Monggo. Ya, menurut saya sebagai observer yang sudah saya amati tadi, yaitu proses coaching Bapak ini sudah memenuhi alur tirta. Iya. Yang pertama yaitu Bapak sudah melakukan tujuan, menanyakan tujuan, juga menanyakan identifikasi masalah yang dialami kucing. Kemudian nanti Bapak juga menanyakan rencana yang akan dilaksanakan kucing. Kemudian lagi tanggung jawab. Itu sudah Bapak lakukan dengan baik. Kemudian juga Bapak terlihat juga menggali potensi-potensi yang ada di dalam kucing, sehingga kucing bisa menemukan atau solusi dari permasalahan yang dialami kucing. Kemudian tadi hasil observasi saya itu saya kira sudah sesuai dengan standar, Pak. Pak Thoyib ingin kembangkan dari perbincangan awal kita pada pra observasi juga sudah sesuai dengan proses alur yang sudah ditentukan tadi. Kemudian Pak, yang terakhir, sebelum saya ingin menanyakan kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan melalui coaching yang tadi sudah berjalan dengan Pak Yustian. Kompetensi yang akan dikembangkan lagi. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya masih ingin mengembangkan lagi bagaimana mendengarkan yang baik, Pak. Setelah itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena tadi itu masih bingung, Pak. Walaupun akhirnya berjalan lancar gitu, Pak. Jadi insya Allah dua perkembangan itu nanti akan saya kembangkan kembali sebagai bekal saya untuk melakukan coaching di akan datang. Karena memang ini pertama kali ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang perlu dilatih lagi. Iya. Kemudian dari perbincangan kita, mungkin apa yang Bapak sudah dapatkan dari proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi, ternyata Pak Yustian itu mempunyai permasalahan tentang si Rio yang seringkali mengganggu di kelasnya, dan alhamdulillah Pak Yustian juga bisa menggali potensinya sendiri untuk mencari solusi-solusi yang akan dilakukan untuk untuk mengurai dari masalah yang sudah disampaikan tadi, Pak. Alhamdulillah, Pak, itu. Baik. Demikian observasi kita hari ini, Pak ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Jeban.